Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Literasi Teknologi dan Informasi akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pengembangan industri perangkat lunak, metode pengembangan perangkat lunak, dan pengenalan dasar perangkat lunak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriani Mela Putri dengan NPM 212151124 selaku moderator yang akan memimpin jalannya pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Adapun anggota dari kelompok 5 itu tersendiri, yang pertama ada Dena Silviana sebagai penyaji materi pertama, yang kedua ada Wulan Lailatul Sadia sebagai penyaji materi kedua, yang ketiga ada Nadia Nurjayanti sebagai penyaji materi ketiga, yang keempat ada Fajar Hidir Adam sebagai penyaji materi keempat, yang kelima ada saya sendiri Indriani Mela Putri sebagai penyaji materi kelima, dan yang terakhir ada Rona Mentari sebagai penyaji yang terakhir. Langsung saja kita masuk ke materi. Kepada teman-teman yang ingin memaparkan materi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Silviana dengan NPM 212151521. Baik, saya akan memaparkan materi pertama mengenai perkembangan industri perangkat lunak. Berikut ada kondisi industri perangkat lunak di masa kini. Nah, di Amerika Serikat, perangkat lunak merupakan sektor industri yang perkembangannya sangat cepat. Bahkan merupakan salah satu barang komoditi utama yang menguasai pasar dunia, di mana sekitar 75% berasal dari paket penjualan perangkat lunak. Pertumbuhan yang sangat luar biasa ini diperkirakan akan terus berlanjut sampai beberapa tahun mendatang dengan pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 13% dengan nilai penjualan mencapai hampir 115 miliar dolar pada tahun 1997. Berdasarkan data dari Software Publisher Association atau disingkat dengan SPA, pada tahun 1995 penjualan perangkat lunak untuk komputer pribadi di Asia mencapai 1,14 miliar dolar dengan angka pertumbuhan yang melonjak sangat tinggi atau naik 57% dari tahun 1994. Nah, selanjutnya di sini ada kondisi industri perangkat lunak di Indonesia. Industri perangkat lunak atau bisa disingkat dengan IPL di Indonesia memiliki prospek untuk membentuk lapangan kerja tingkat tinggi, menghemat devisa negara dengan penggunaan produk perangkat lunak lokal, menghasilkan devisa dari ekspor, meningkatkan efisiensi kerja organisasi, baik pemerintah maupun swasta, serta meningkatkan kualitas layanan. Sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, dan India bahkan sudah menjadikan IPL sebagai andalan survival mereka dalam menghadapi masa depan. IPL tidak memerlukan pasokan sumber daya alam, tidak mencemari lingkungan, tidak memerlukan kawasan usaha yang luas atau tertentu, memiliki nilai jual produk yang tinggi dan masa jual yang relatif lama. Produk IPL adalah perangkat lunak. Industri perangkat lunak dapat menghasilkan tailor-made produk untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Semakin maju IPL dapat menghasilkan produk standar yang bisa dipasarkan secara massal. Semakin maju lagi, IPL dapat menghasilkan produk yang dapat dipasarkan ke luar negeri juga. Nah, di sini ada 3 faktor utama yang mempengaruhi industri perangkat lunak, di mana yang pertama itu ada sumber daya manusia yang disingkat sebagai SDM. Perguruan tinggi berperan untuk memberikan pasokan SDM yang mampu menggunakan komputer untuk memecahkan masalah, menerapkan metode atau teknologi pemecahan masalah dengan menggunakan komputer, serta memiliki bekal dasar untuk melakukan penelitian dan pengembangan praktis. Dari segi pasokan, jumlah SDM untuk industri perangkat lunak dapat dikatakan memadai. Dari segi kualitas, ancaman datang dari SDM luar negeri seperti India dan Pakistan. Yang kedua ada infrastruktur, di mana infrastruktur utama dari industri perangkat lunak ini adalah sarana komputasi dan komunikasi. Dapat dikatakan bahwa sarana komputasi bukanlah masalah yang berarti bagi IPL. Yang menjadi pemikiran utama adalah masih mahalnya biaya internet dan biaya transmisi informasi. Masih banyak dilarang pada sektor komunikasi untuk melindungi pendapatan BUMN di bidang komunikasi, yang pada akhirnya tidak mendorong bangkitnya usaha secara luas dari kelesuan akibat krisis. Tidak bisa dipungkiri bahwa sarana komunikasi adalah vital dan sangat membantu berkembangnya industri perangkat lunak ini.
Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah, di mana sejumlah kebijakan pemerintah dapat membantu berkembangnya industri perangkat lunak ini, seperti yang pertama membatasi penggunaan perangkat lunak non-lokal oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam arti hanya mengizinkan penggunaan produk non-lokal apabila produk yang setara tidak bisa dipenuhi oleh IPL lokal. Yang kedua, membatasi izin kerja bagi tenaga asing di industri perangkat lunak. Yang ketiga, mendorong penggunaan e-government 3 pada lembaga-lembaga pemerintah dengan perangkat lunak yang dikembangkan oleh industri perangkat lunak lokal. Adanya peraturan-peraturan umum atau standar pemerintah untuk penggunaan sistem informasi berbasis komputer akan membantu pengembang perangkat lunak dan di sisi lain akan menghindarkan tumpang tindih atau non-compatibility antar sistem. Yang selanjutnya mendorong deregulasi di bidang telematika, khususnya dengan merangsang tampilnya pemain baru di bidang jasa komunikasi. Tujuan utama tentu untuk menurunkan biaya komunikasi atau transmisi informasi. Selanjutnya memberikan perlindungan yang memadai terhadap produk perangkat lunak lokal dari praktek pembajakan. Yang terakhir, menerbitkan aturan perpajakan yang jelas untuk transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronis sehingga dapat didorong penggunaan aplikasi berbasis. Perkenalkan, nama saya Wulan Lailatul Sadia dengan NPM 212151511. Materi selanjutnya adalah metode pengembangan perangkat lunak. Ada beberapa metode dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama menurut Ian Sommerville. Ian Sommerville membagi metode pengembangan perangkat lunak menjadi 4 model. Yang pertama yaitu model pengembangan prototyping atau evolusioner. Pengembangan prototyping atau evolusioner berdasarkan pada ide untuk mengembangkan implementasi awal, memperlihatkannya kepada user untuk dikomentari, dan memperbaikinya secara bertahap sampai sistem yang memenuhi persyaratan diperoleh. Pengembangan prototyping terbagi menjadi 2, yang pertama exploratory programming dan yang kedua throwaway prototyping. Untuk exploratory programming, tujuan proses ini adalah bekerja dengan pelanggan untuk menyelidiki kebutuhan mereka dan mengirimkan sistem akhir. Pengembangan dimulai dengan bagian-bagian sistem yang dipahami. Sistem berubah dengan adanya tambahan fitur-fitur baru sesuai usulan pelanggan. Selanjutnya yaitu throwaway prototyping. Tujuan pengembangan evolusioner adalah untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mendefinisikan kebutuhan yang lebih baik untuk sistem. Prototype berkonsentrasi pada eksperimen dengan kebutuhan pelanggan yang tidak dipahami dengan baik. Adapun masalah dalam metode ini, yang pertama, proses tidak bisa dilihat. Manajer membutuhkan hasil reguler untuk mengukur kemajuan. Jika sistem dikembangkan dengan cepat, tidaklah efektif dari segi biaya jika dihasilkan dokumen yang merefleksikan setiap versi sistem. Yang kedua yaitu, sistem seringkali memiliki struktur yang buruk. Perubahan yang terus-menerus cenderung merusak struktur perangkat lunak. Penyesuaian perubahan perangkat lunak menjadi semakin sulit dan mahal. Yang ketiga, diperlukan alat bantu dan teknik khusus. Keperluan ini memungkinkan pengembangan yang cepat tetapi mungkin tidak kompatibel dengan alat bantu atau teknik lain, dan relatif hanya sedikit orang yang memiliki keahlian untuk memakainya. Model yang kedua yaitu model pengembangan sistem formal. Pengembangan sistem formal merupakan pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak yang memiliki kesamaan dengan model waterfall, tetapi proses pengembangannya didasarkan pada transformasi matematis dan dari spesifikasi sistem menjadi program yang dapat dijalankan. Perbedaan antara pendekatan formal dengan waterfall, yang pertama, spesifikasi persyaratan perangkat lunak diperbaiki menjadi spesifikasi formal yang dinyatakan dalam notasi matematis. Yang kedua, proses pengembangan perancangan, implementasi, dan pengujian unit digantikan oleh proses pengembangan transformasional di mana spesifikasi formal diperbaiki melalui serangkaian transformasi menjadi program. Pada proses transformasi, representasi matematis formal dari sistem secara sistematis diubah menjadi representasi sistem yang lebih rinci, tetapi tetap benar secara matematis. Setiap langkah menambahkan perincian sampai spesifikasi formal diubah menjadi program yang ekivalen. Keuntungan pendekatan transformasional adalah suatu program telah memenuhi spesifikasinya bahwa jarak antara setiap transformasi lebih kecil daripada jarak antara spesifikasi dan program. Contoh yang paling dikenal tentang proses pengembangan formal ini adalah
adalah proses clean room yang aslinya dikembangkan oleh IBM. Proses clean room bergantung pada pengembangan perangkat lunak inkremental dan setiap tahap dikembangkan dan kebenarannya didemonstrasikan dengan menggunakan pendekatan formal. Tidak ada pengujian kesalahan pada proses dan pengujian sistem difokuskan pada penilaian keandalan sistem. Model selanjutnya yaitu model pengembangan berorientasi pemakaian ulang atau Reuse-Oriented Software Engineering. Metode ini bergantung pada sejumlah besar komponen perangkat lunak yang dapat didaur ulang, yang bisa didapat dan beberapa kerangka kerja diintegrasi untuk komponen-komponen ini. Tahap-tahap pengembangannya, yang pertama analisis komponen. Jika diketahui spesifikasi persyaratan, komponen-komponen untuk implementasi spesifikasi tersebut akan dicari. Biasanya, tidak ada kesesuaian yang tepat dan komponen yang dapat dipakai hanya memberikan sebagian dari fungsional yang dibutuhkan. Yang kedua, modifikasi kebutuhan. Pada tahap ini, kebutuhan dianalisis dengan menggunakan informasi mengenai komponen yang telah didapat. Kebutuhan kemudian dimodifikasi untuk merefleksikan komponen yang tersedia. Jika modifikasi tidak mungkin dilakukan, maka kegiatan analisis komponen bisa diulang untuk mencari solusi alternatif. Yang ketiga yaitu perancangan sistem dengan pemakaian ulang. Pada tahap ini, kerangka kerja sistem dirancang atau kerangka kerja yang telah ada dipakai ulang. Perancang memperhitungkan komponen yang dipakai ulang dan mengatur kerangka kerja untuk menyesuaikan. Beberapa perangkat lunak yang baru mungkin perlu dirancang jika komponen yang dapat dipakai ulang tidak tersedia. Lalu yang keempat, pengembangan dan integrasi. Perangkat lunak yang tidak dapat dibeli akan dikembangkan dan komponen dari sistem COTS atau Commercial Off-the-Shelf System diintegrasikan untuk membentuk sistem. Integrasi sistem pada model ini bisa merupakan kegiatan yang terpisah. Keuntungannya yaitu mengurangi besarnya perangkat lunak yang akan dikembangkan serta memperkecil biaya dan risiko. Ada 3 jenis komponen perangkat lunak yang dapat digunakan dalam proses reuse-oriented. Yang pertama, layanan web yang dikembangkan sesuai dengan standar layanan dan yang tersedia untuk permintaan jauh. Yang kedua, koleksi objek yang dikembangkan sebagai paket yang diintegrasikan dengan kerangka komponen seperti NET atau J2EE. Yang ketiga, sistem perangkat lunak standalone yang dikonfigurasi untuk digunakan dalam lingkungan tertentu. Perkenalkan, saya Nadia Nurjayanti dengan NPM 21215156. Selanjutnya yaitu model pengembangan waterfall. Model pertama yang diterbitkan untuk proses pengembangan perangkat lunak yang diambil dari proses rekayasa lain menurut Royce tahun 1970. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Model pengembangan ini bersifat linier dari tahap awal pengembangan sistem yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem yaitu tahap pemeliharaan. Tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Tahap-tahap utama dari pengembangan ini diantaranya yang pertama yaitu ada analisis dan definisi kebutuhan atau requirement definition. Layanan, batasan, dan tujuan sistem ditentukan melalui konsultasi dengan user. Yang kedua yaitu ada perencanaan sistem dan perangkat lunak atau System and Software Design. Proses perancangan sistem membagi persyaratan dalam sistem perangkat keras atau perangkat lunak. Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Perancangan melibatkan identifikasi dan deskripsi abstraksi sistem perangkat lunak yang mendasar. Yang ketiga ada implementasi dan pengujian unit atau implementation and unit testing. Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan dengan program atau unit program. Pengujian ini melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah memenuhi spesifikasinya. Yang keempat ada integrasi dan pengujian sistem atau Integration and System Testing. Yaitu unit program atau program individual diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa kebutuhan sistem telah dipenuhi. Yang terakhir ada operasi dan pemeliharaan atau Operation and Maintenance,
yaitu pengoperasian program di lingkungannya dan melakukan pemeliharaan. Biasanya ini merupakan fase siklus hidup yang paling lama. Pemeliharaan mencakup koreksi dari berbagai error yang tidak ditemukan pada tahap-tahap sebelumnya, melakukan perbaikan atas implementasi unit sistem dan pengembangan layanan sistem, dan persyaratan-persyaratan baru yang ditambahkan. Nah, prinsip dari metode ini yaitu hasil dari setiap fase merupakan satu atau lebih dokumen yang disetujui. Fase berikutnya tidak boleh dimulai sebelum fase sebelumnya selesai. Pada prakteknya, tahap-tahap ini bertumpang tindih dan memberikan informasi satu sama lain. Nah, untuk model ini terdapat kekurangan dalam pengembangan model waterfall. Di antaranya yaitu pada waktu perancangan, masalah dengan persyaratan diidentifikasi, pada saat pengaduan ditemukan masalah perancangan dan seterusnya. Yang kedua ada proses perangkat lunak bukanlah model linear sederhana, tetapi melibatkan serangkaian iterasi kegiatan pengembangan. Yang ketiga ada sebagai akibat dari biaya pembuatan dan persetujuan dokumen iterasi menjadi mahal dan melibatkan pengerjaan ulang yang rumit. Yang keempat ada tahap akhir. Yang terdapat pada tahap akhir yaitu operasi dan pemeliharaan perangkat lunak digunakan, error dan penghapusan atas persyaratan perangkat lunak yang asli akan ditemukan. Yang kelima ada melakukan perubahan atau pemeliharaan sistem dapat mengakibatkan perulangan beberapa atau seluruh tahap proses sebelumnya. Yang terakhir ada terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel. Untuk mengatasi masalah yang muncul pada model ini, komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Model harus digunakan hanya ketika persyaratan dipahami dengan baik. Secara konsekuen, proses perangkat lunak yang mendasar pada pendekatan ini masih digunakan untuk pengembangan perangkat lunak, terutama jika merupakan bagian dari sistem proyek rekayasa yang lebih besar. Nah, metode selanjutnya ada menurut Roger S. Pressman, di mana yang pertama yaitu ada linear sequential model. Model ini pertama kali dikemukakan oleh Royce. Model ini disebut juga model klasik atau waterfall. Model ini menyarankan pendekatan pengembangan secara sekuen dan sistematik untuk pengembangan perangkat lunak, dimulai di level sistem, berlanjut ke analisis, lalu perancangan, pemrograman, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, pada model linear sequential ini terdapat kelemahannya, yaitu diantaranya proyek-proyek nyata jarang mengikuti alur sekuen yang diusulkan model. Nah, meskipun linear model dapat mengakomodasikan iterasi, tetapi model melakukan secara tidak langsung. Sebagai hasilnya, perubahan-perubahan dapat menyebabkan kebingungan saat tim pengembangan melakukannya. Yang kedua yaitu ada customer saling menyatakan semua kebutuhannya secara eksplisit. Model ini memerlukan pernyataan eksplisit dan sulit, mengakomodasikan ketidakpastian yang terdapat di awal dari kebanyakan proyek. Nah, yang terakhir yaitu ada customer harus memiliki kesabaran. Versi yang dapat bekerja dari program tidak akan tersedia sampai akhir proyek. Kesalahan besar utama jika tidak terdeteksi sampai program kerja dikaji ulang, maka kesalahan itu akan dapat mengakibatkan program sama sekali tidak dapat digunakan. Menyediakan banyak sumber daya. Nah, untuk alasan kelemahan model ini yaitu kebutuhan harus ditetapkan di awal siklus hidup dan kebutuhan divalidasi terlalu lambat. Nah, yang kedua yaitu ada incremental process model. Model ini mengombinasikan antara linear sequential model dengan filosofi iteratif pada prototyping. Pada masing-masing sekuen linear menghasilkan perangkat lunak yang semakin meningkat kompleksitasnya. Setiap urutan linear menghasilkan penyampaian bertahap dari perangkat lunak.
dengan cara yang mirip dengan kenaikan yang dihasilkan oleh aliran proses evolusi. Sebagai contoh, perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan menggunakan paradigma tambahan mungkin memberikan manajemen berkas dasar, mengedit, dan fungsi produksi dokumen kenaikan pertama, editing, dan dokumen kemampuan produksi yang lebih canggih dalam selisih kedua, ejaan dan memeriksa kenaikan ketiga tata bahasa, dan kemampuan tata letak halaman dalam kenaikan keempat. Perlu dicatat bahwa aliran proses untuk peningkatan apapun dapat menggabungkan paradigma prototyping. Model proses inkremental berfokus pada penyampaian produk operasional dengan kenaikan masing-masing. Kenaikan awal adalah versi dari produk akhir dilucuti down, tetapi mereka memberikan kemampuan yang melayani pengguna dan juga menyediakan platform untuk evaluasi oleh pengguna. Pengembangan inkremental sangat berguna ketika staf tidak tersedia untuk implementasi lengkap dengan batas waktu bisnis yang telah ditetapkan untuk proyek tersebut. Kenaikan awal dapat diimplementasikan dengan sedikit orang. Jika produk ini diterima dengan baik, maka staf tambahan, jika diperlukan, dapat ditambahkan untuk mengimplementasikan kenaikan berikutnya. Selain itu, kenaikan dapat direncanakan untuk mengelola risiko teknis. Sebagai contoh, sistem utama mungkin memerlukan ketersediaan perangkat keras baru yang sedang dalam tahap pengembangan dan tanggal pengiriman yang tidak pasti. Ini mungkin untuk merencanakan kenaikan awal dengan cara yang menghindari penggunaan perangkat keras ini, sehingga memungkinkan fungsi parsial untuk disampaikan kepada pengguna akhir tanpa penundaan yang banyak. Perkenalkan, saya Fajar Khidir Adang dengan NPM 21215151. Adapun tahapan dari incremental process model itu sendiri yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu mengkombinasikan elemen-elemen dari waterfall dengan sifat iterasi atau perulangan. Kemudian yang kedua yaitu elemen-elemen dalam waterfall dikerjakan dengan hasil berupa produk dengan spesifikasi tertentu, yang kemudian proses dimulai dari fase pertama hingga akhir dan menghasilkan produk dengan spesifikasi yang lebih lengkap dari yang sebelumnya. Demikian seterusnya hingga semua spesifikasi memenuhi kebutuhan yang ditetapkan oleh pengguna. Lanjut yang ketiga, yaitu produk hasil inkremen pertama. Biasanya produk inti atau core produk, yaitu produk yang memenuhi kebutuhan dasar. Produk tersebut digunakan oleh pengguna atau menjalani review atau pengecekan detail. Hasil dari review tersebut kemudian menjadi bekal untuk pembangunan pada inkremen berikutnya. Hal ini terus dikerjakan sampai pada produk yang komplit dihasilkan. Kemudian ada tahap yang keempat, yaitu model ini lebih cocok jika jumlah anggota tim pengembang atau pembangun PL tidak cukup dan mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel. Kemudian tahap yang terakhir yaitu produk yang dihasilkan pada inkremen pertama bukanlah prototipe, akan tetapi produk yang sudah bisa berfungsi dengan spesifikasi dasar. Lanjut kepada model yang ketiga, yaitu evolutionary process model, atau bisa disebut juga dengan model evolusi. Model evolusi ini dicirikan dengan adanya pengembangan, yang artinya mengembangkan versi-versi sistem yang semakin lebih lengkap. Model evolusi ini juga telah mempertimbangkan untuk mengakomodasikan evolusi produk secara lengkap. Adapun pembagian dari model evolusi ini sendiri yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prototyping model, dan kemudian yang kedua ada yang namanya the spiral model. Untuk yang pertama yaitu prototyping model. Menurut Priscilia dan Zulfahmi tahun 2021, model prototyping merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi-informasi tertentu mengenai kebutuhan-kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Umumnya, prototyping model berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakainya.
Kemudian, prototipe tersebut akan dievaluasi oleh pelanggan atau pemakai dan dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Kemudian, model prototyping dimulai dengan pengumpulan informasi mengenai kebutuhan, di mana pengembang dan pemesan bertemu dan mendefinisikan sasaran-sasaran umum. Selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan yang telah diketahui dan mencari bidang-bidang yang masih memerlukan pendefinisian. Adapun tahapan dalam pengembangan prototype yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu listen to customer, kemudian yang kedua yaitu build atau revise mockup, kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu customer test drives. Untuk yang pertama yaitu listen to customer atau mendengarkan pelanggan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dari sistem dengan cara mendengarkan kebutuhan dari pelanggan. Untuk membuat suatu sistem yang sesuai kebutuhan, maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem yang sedang berjalan untuk kemudian mengetahui masalah yang terjadi. Kemudian tahap yang kedua yaitu build or revise mockup atau merancang dan membuat prototipe. Pada tahap ini dilakukan perancangan dan juga pembuatan prototipe sistem. Prototipe yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya dari kebutuhan pelanggan atau pengguna. Kemudian yang terakhir yaitu pada tahap ketiga yaitu Customer Test Drives Mockup atau bisa disebut dengan uji coba. Pada tahap ini, prototipe dari sistem diuji coba oleh pelanggan ataupun pengguna, yang kemudian dilakukan evaluasi kekurangan-kekurangan dari kebutuhan pelanggan. Pengembangan kemudian kembali mendengarkan keluhan dari pelanggan untuk memperbaiki prototipe yang ada. Kemudian lanjut kepada model bagian yang kedua, yaitu the spiral model. Model spiral adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merupakan pasangan sifat iteratif dari prototipe dengan aspek terkontrol dan sistematis dari model waterfall. The spiral model ini memberikan potensi untuk pengembangan yang semakin cepat menjadi versi lebih lengkap dari perangkat lunak. Adapun pengusul dari model the spiral model yaitu diusulkan oleh Bohm. Bohm sendiri menggambarkan bahwa model the spiral model ini dengan sebagai berikut. Model pengembangan spiral adalah model proses pembangkit risiko driven yang digunakan untuk memandu multi-stakeholder concurrent engineering system intensif perangkat lunak, di mana model pengembangan spiral ini memiliki dua fitur utama yang membedakan. Salah satunya adalah pendekatan siklik yang secara bertahap menggelar sistem definisi dan implementasi sekaligus, yang mengurangi derajat risiko. Yang lainnya adalah satu set titik ancur tumpuan untuk memastikan komitmen stakeholder untuk solusi sistem yang layak dan saling memuaskan. Adapun di dalam spiral model, terdapat 5 tahap untuk merealisasikan penggunaannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara orang yang akan mengembangkan software dengan pelanggan. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap planning atau disebut juga dengan tahap perencanaan. Tahap planning meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap analisis risiko. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap rekayasa atau engineering, dan tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Perkenalkan, nama saya Indriani Meira Putri dengan NPM 212151124. Materi selanjutnya adalah RAD atau Rapid Application Development Model. RAD adalah proses pengembangan perangkat lunak yang semakin meningkat atau yang dapat menekankan pada siklus pengembangan yang cepat. Model RAD merupakan adaptasi berkecepatan tinggi dari linear sequential model, di mana pengembangan yang cepat dapat diperoleh dengan menggunakan pembangunan berbasis pada komponen.
Adapun untuk kelemahannya, yang pertama tidak cocok untuk proyek skala besar. Yang kedua, proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi. Yang ketiga, sistem yang tidak bisa dimodularisasi tidak cocok untuk model ini. Dan yang keempat adalah resiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini. Selanjutnya, sistem dibagi-bagi menjadi beberapa modul dan dikerjakan dalam waktu yang hampir bersamaan dalam batasan waktu yang sudah ditentukan. Yang pertama ada business modeling, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Informasi apa yang akan mengendalikan proses bisnis? Informasi apa yang dihasilkan? Siapa yang menghasilkan informasi? Kemana informasi itu diberikan? Siapa yang mengolah informasi? Untuk kebutuhan dari sistem. Kemudian yang kedua, data modeling. Artinya, aliran informasi yang sudah didefinisikan disusun menjadi sekumpulan objek data, ditentukan karakteristik atau atribut dan hubungan antar objek-objek tersebut untuk analisis kebutuhan dan data. Kemudian, ada proses modeling. Adalah objek data yang sudah didefinisikan diubah menjadi aliran informasi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi bisnis. Kemudian, ada application generation atau RAD menggunakan komponen program yang sudah ada atau membuat komponen yang bisa digunakan selama komponen tersebut diperlukan. Kemudian, ada testing dan turnover. Karena menggunakan komponen yang sudah ada, maka kebanyakan komponen sudah melalui uji atau testing, namun komponen baru dan interface harus tetap diuji. Kemudian, model RAD memiliki 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, rencana kebutuhan atau requirement planning. User dan analisis melakukan penemuan untuk mengidentifikasi tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini merupakan hal terpenting, yaitu adanya keterlibatan dari kedua belah pihak. Yang kedua, proses desain sistem atau desain sistem. Nah, pada tahap ini, keaktifan user yang terlibat untuk mencapai tujuan karena pada proses ini melakukan proses desain dan melakukan perbaikan-perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain antara user dan analis. Seorang user dapat langsung memberikan komentar apabila terdapat ketidaksesuaian pada desain. Merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan user yang dibuat pada tahap sebelumnya. Keluaran dari tahapan ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data, dan yang lainnya. Kemudian, yang ketiga ada implementasi atau implementation. Tahapan ini adalah tahapan programmer yang mengembangkan desain suatu program yang telah disetujui oleh user dan analis sebelum diaplikasikan pada suatu organisasi terlebih dahulu, dilakukan proses pengujian terhadap program tersebut apakah ada kesalahan atau tidak. Pada tahap ini, user bisa memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dibuat serta mendapat persetujuan mengenai sistem tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah concurrent models. Model pengembangan concurrent disebut juga concurrent engineering yang memungkinkan sistem software untuk mewakili unsur-unsur berulang dan bersamaan pada salah satu model proses. Pemodelan concurrent mendefinisikan serangkaian acara yang akan memicu transisi dari negara ke negara untuk masing-masing kegiatan rekayasa perangkat lunak, tindakan atau tugas sebagai contoh. Selama tahap awal desain atau tindakan rekayasa perangkat lunak utama yang terjadi selama kegiatan modeling. Inkonsistensi dalam model persyaratan yang ditentukan. Ini menghasilkan analisis event, koreksi model. Model persyaratan yang ditemukan ini menghasilkan analisis event koreksi model yang akan memicu aksi analisis kebutuhan dari negara yang dilakukan ke negara perubahan menunggu. Model concurrent ini berlaku untuk semua jenis pengembangan perangkat lunak dan memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan proyek. Setiap kegiatan, tindakan, atau tugas pada jaringan berjalan bersamaan dengan kegiatan, tindakan, atau tugas yang lainnya. Event
yang dihasilkan pada satu titik dalam memicu transisi jaringan proses antara states. Demikian. Perkenalkan, nama saya Rona Mentari dengan NPM 212151512. Selanjutnya yaitu pengenalan dasar pengembangan perangkat lunak. Istilah pengembangan perangkat lunak bisa dipakai untuk menyebut aktivitas pemrograman komputer, yaitu proses menulis dan mengelola kode sumber. Namun dalam artian luas, istilah ini mencakup semua hal yang terlibat antara penciptaan perangkat lunak yang diinginkan, melalui perwujudan akhir perangkat lunak, idealnya dalam proses yang terencana dan terstruktur. Karena itu, pengembangan perangkat lunak bisa mencakup penelitian, pengembangan baru, perwarupa, modifikasi, pemakaian kembali, rekayasa ulang, pengelolaan, atau aktivitas lain yang menghasilkan produk perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak disebut pula sebagai software development, merupakan proses pengembangan sebuah aplikasi perangkat lunak yang dijalankan secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik dan berkualitas. Adapun fungsi software development yaitu untuk membantu komunikasi antar tim developer dalam pengembangan aplikasi. Hal ini sangatlah penting karena untuk mengurangi terjadinya miscommunication antar tim. Selanjutnya ada tujuan paling umum perangkat lunak, ada 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan klien atau bisnis tertentu atau perangkat lunak custom. Yang kedua, memenuhi persepsi kebutuhan sejumlah pengguna potensial atau perangkat lunak komersial dan terbuka. Dan yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan pribadi atau misalnya seorang ilmuwan menulis perangkat lunak untuk mengotomasikan sebuah tugas yang rumit. Selanjutnya ada kategori perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem, yaitu meliputi sistem operasi, perangkat driver, perangkat server, dan komponen perangkat lunak. Yang kedua, perangkat lunak pemrograman, meliputi editor, debugger, penghubung, compiler atau interpreter. Dan yang ketiga yaitu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mencapai atau mengerjakan tugas-tugas tertentu. Perangkat lunak aplikasi dapat digolongkan menjadi beberapa kelas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perangkat lunak perusahaan atau enterprise, meliputi perangkat lunak akuntansi, bagian pendukung atau back office, perangkat lunak bisnis, dan manajemen sumber daya manusia. Dan yang kedua yaitu perangkat lunak infrastruktur, meliputi perangkat lunak alur kerja bisnis, sistem manajemen basis data, dan manajemen aset digital dan manajemen dokumen. Dan yang ketiga ada perangkat lunak informasi kerja, meliputi manajemen waktu dan sumber daya, manajemen data, dokumentasi, perangkat lunak analitik, dan perangkat lunak kolaborasi. Dan yang keempat, ada perangkat lunak media dan hiburan, meliputi media digital dan perangkat lunak hiburan. Dan yang kelima, ada perangkat lunak pendidikan, meliputi manajemen ruang kelas, manajemen survei, manajemen pelatihan, dan perangkat lunak kesiapan penjualan. Dan yang terakhir, ada perangkat lunak pengembangan media, meliputi perangkat lunak seni grafis dan penyuntingan media. Selanjutnya yaitu ada karakteristik perangkat lunak. Yang pertama ada sebuah perangkat lunak tidak dapat bekerja jika tidak ada perangkat keras dan demikian pula sebaliknya. Perangkat lunak bersifat invisible atau tidak terlihat. Dan yang ketiga ada dapat digunakan kembali atau reusable. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.